Halo, selamat pagi adik-adik semua. Lause Mingming, gimana kabar Lause Mingming? Lause sih baik, kalau misalnya Lause Denis gimana? Lause juga baik. Nah, kabar adik-adik di rumah gimana nih? Lause sih harapin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, ini udah akhir tahun nih Lause, nggak berasa ya? Iya nih udah Desember. Nah, biasa sih kalau Lause akhir tahun itu ingetnya tuh biasa ada Natal, ada bazar juga Lause. Nah, Lause Mingming ingetnya ada apa nih? Kalau Lause sih ingatnya ada ujian akhir sama libur panjang nih. Ngomong-ngomongin soal ujian, Lause inget banget Lause dulu ujian juga iya. Lause. Nah, Lause berharap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Dengan cara gimana Lause? Bisa dengan belajar dengan tekun, bisa juga berdoa kepada Tuhan, minta Dan yang tolong paling sama penting Tuhan. mengandalkan Tuhan ya. Iya bener banget Lause. Kita mau nyanyi Buah-buah Roh. Oke. Oke, semua pakai gerakan ya. Ikutin Lause ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulangin lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita ya. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk mendengar dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong pimpin ibadah ini agar dapat berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah ini sampai selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua pasti pernah mengalami masalah dalam hidup kan? Nah kalau adik-adik yang masih belajar, nah masalahnya pasti seperti ada PR yang susah, ada banyak ujian yang susah. Nah adik-adik jangan takut semua kalau Tuhan Yesus itu bakal menolong kita dan juga akan melingkupi semua masalah kita. Nah sekarang kita akan naikkan pujian yang berikutnya, Lingkupiku. Dengan
Oke adik-adik semua, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lause Sia-sia. Nah, adik-adik boleh pause dulu, ambil Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya dan dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, jadi hari ini Lause akan bercerita yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Tapi sebelumnya Lause mau nanya dulu nih, mungkinkah sebuah kapak yang dilempar ke dalam sungai bisa mengapung? Mungkin nggak? Tentu saja pasti jawaban kita nggak bisa ya, karena kapak itu sesuatu benda yang berat. Kapak itu terbuat dari besi, otomatis kalau dilempar ke dalam air pasti akan tenggelam. Tapi hari ini Lause akan bercerita tentang kapak timbul mengapung. Nah, jadi pada saat itu Nabi Elisa sedang mengunjungi sekolah nabi-nabi yang berada di Gilgal. Memang terkadang Nabi Elisa tinggal di antara rombongan nabi-nabi itu. Nah, saat sesudah itu, nabi-nabi itu pun ada rombongan nabi-nabi yang menghampiri Nabi Elisa dan berkata bahwa tempat tinggal mereka sudah sempit, sudah terlalu sesak, sudah tidak ada tempat lagi buat mereka tinggal karena adanya penambahan murid-murid baru. Kemudian mereka pun meminta izin kepada Nabi Elisa untuk pergi ke Sungai Yordan, sungai di mana Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya, untuk membangun tempat tinggal yang baru, untuk membangun rumah yang baru, biar mereka nggak kesesakan lagi dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, setelah mereka hendak pergi, ada seseorang yang berkata kepada Nabi Elisa. Ia meminta Nabi Elisa untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Akhirnya pun Nabi Elisa menyetujuinya dan ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, sesampainya di Sungai Yordan, mereka mulai menebang pohon, menggunakan kapak. Mereka mulai bergotong royong, membangun rumah yang baru, membangun tempat tinggal yang baru untuk mereka tinggali. Nah, sesudah itu, pada zaman itu, nabi-nabi itu tidak mempunyai banyak uang. Mereka tidak mempunyai banyak duit untuk mengupah orang untuk membangun rumah tersebut. Tetapi mereka mempunyai semangat dan kerajinan untuk membangun rumah itu untuk pelayanan buat Tuhan. Akhirnya pun mungkin nih karena saking semangatnya, ada satu orang yang tidak sengaja menjatuhkan mata kapak tersebut ke dalam sungai. Nah, saat mata kapak tersebut terjatuh, tenggelam, ia pun menjadi panik karena ternyata kapak tersebut merupakan kapak pinjaman. Seperti tadi yang Lause sudah bilang, mereka itu tidak mempunyai banyak uang, sehingga kapaknya aja pun itu merupakan kapak pinjaman. Nah, dia tidak bisa mengambil kapak itu sendiri, karena sungai itu terlalu dalam dan keruh, jadi dia memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian dia berteriak-teriak dan berkata kepada Nabi Elisa bahwa kapak dia tenggelam, dan itu merupakan kapak pinjaman. Kemudian Nabi Elisa bertanya, di mana jatuhnya kapak itu? Kemudian orang itu berkata, tuh di situ, jatuhnya di situ. Nah, Tuhan memakai Nabi Elisa untuk melakukan mukjizatnya, sehingga Nabi Elisa memotong sebuah kayu dan melemparkannya ke dalam tepat di mana kapak tersebut jatuh. Setelah itu, kapak tersebut pun mulai terangkat dan mulai mengapung ke atas permukaan air. Nah, Nabi Elisa menyuruh orang itu untuk mengambil kapak tersebut. Nah, jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari firman kali ini? Kita bisa belajar dari para nabi-nabi yang mempunyai semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun mereka tidak mempunyai banyak uang, mereka tidak patah semangat untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Mereka nggak malu untuk membangun rumah, untuk motong-motong. Nah, kita juga bisa belajar dari Nabi Elisa yang mau membantu sesama. Walaupun menurut Nabi Elisa itu mungkin perkara yang kecil, tapi menurut orang itu merupakan sesuatu perkara yang besar. Jadi kita sebagai manusia, kita harus membantu sesama kita. Dan juga jika kita mempunyai masalah, maupun itu perkara kecil atau perkara besar, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk melakukan mukjizatnya kepada kita.
Oke? Jadi sekarang Lause ada ayat hafalan nih dari Mazmur 77 ayat 14. Bunyinya, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Oke, sampai sini dulu ya firman Tuhan kali ini. Kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lause Sia-Sia, kapak timbul mengapung. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Yes, bener banget Lause Denis. Nah, kita akan naikkan pujian juga. Kalau kau anak Tuhan, kita ngapain? Kita tepuk tangan, petik jari, injak bumi, dan katakan amin. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, ada amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, ada amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, ada amin, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God Bye. bless. See you.